Halo semuanya, selamat siang, selamat kembali ketemu dengan saya Adi Aksari Tonga Official. Nah, hari ini di hari Minggu yang benar-benar panas cerah gitu ya. Nah, saya nih teman-teman di belakang saya berada di showroomnya BYD Arista BSD teman-teman. Saya dikasih kesempatan oleh teman saya untuk sedikit review mengenai mobil yang lagi hits kemarin di Gias. Itu adalah Atto 1 atau di luar negerinya dia BYD Sigul teman-teman. Nah, teman-teman lihat mungkin di ini belakang saya dia ada showroomnya, ada Denza nih sebelah kiri, ataupun ke sebelah kiri saya ini ada showroomnya BYD, dan di sini nih belakang saya yang ada kacanya dia Denza. Nah, banyak banget ini mobil-mobilnya. Nah, itu ada Denza Denza. Nah, kali ini di hari ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit review mengenai mobil Atto 1 yang kemarin lagi hits, yang katanya dengar kabarnya udah 7 ribuan. Nah, ini saya berada di bagian belakangnya BYD BSD Arista. Nah, tuh warna kuningnya teman-teman lihat mungkin kayak Lamborghini teman-teman ya. Nah, itu dia Atto 1 yang benar-benar lagi hits kemarin, dan ini mobil paling terjangkau harganya, dan saya lihat memang fiturnya juga oke. Dan sedikit nanti saya buka teman-teman sekalian, ada apa sih di mobil 200 jutaan, udah paling tertinggi segala macam, udah elektrik juga bangkunya. Kita lihat, tunggu review ini dari saya Adi Aksari Tonga Official. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di review saya Atto 1. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tonga Official biar bikin video semangat dan memberikan update mengenai informasi otomotif di Indonesia. Stay tune di Adi Aksari Tonga Official teman-teman. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, ini di depan saya lihat. Ini kalau saya lihat sih bener-bener kayak Lamborghini Mini teman-teman ya kan. Emang BYD ini kalau bikin mobil dia sangat-sangat bagus banget. Nah, ini terlihat dari sisi depan terlihat banget nih teman-teman. Garis lampunya juga sangat-sangat beda sekali, menawan banget. Garis ya sipit-sipitnya terlihat, aura-auranya udah cantik, terus dari depannya juga lucu. Dan ini mungkin pesaing-pesaingnya kayak mungkin REV juga jauh kali teman-teman. Tapi memang ini jujur lihat dari pandangan pertama aja saya udah bener-bener suka banget. Lihat dari tampak depannya, samping kanannya, nah velgnya juga cukup lumayan ya kayak Lamborghini yang mungkin apa ya, Murcielago atau apa ya teman-teman. Nah, ini port chargernya, dan satu lagi bukaan pintunya sangat-sangat bener-bener dipikirkan BYD, serasi dengan bentuk pilarnya juga di di baris pintunya. Lalu juga nih lihat garis-garis belakangnya, gila cakep banget. Sumpah ini memang bentuknya mewah. Jadi garis sininya terlihat dari ujung kanan sampai ujung kiri, bener-bener wah banget nih BYD EV. Ada sensor parkirnya, ada satu, ada dua teman-teman, dan ini ada kamera mundurnya. Namun memang sedikit untuk Atto 1. Nah, memang dia tidak ada yang namanya kamera 360. Tapi menurut saya harga yang ditawarkan ini memang sangat-sangat, pricingnya udah terjangkau banget. Kalian mau nunggu apa lagi? Ini udah murah, listrik, bebas ganjil genap, pajaknya murah. Nah, terlihat memang ini depan memang tidak ada sensor parkir, adapun sensor kamera pendukungnya memang tidak ada. Tapi overall untuk bagian depan sangat-sangat membantu banget teman-teman. Terlihat memang sangat sederhana, simple. Namun kita lihat untuk ukuran bannya. Nah, ini bannya adalah dari Atto 1. Nah, terlihat memang untuk ukurannya dia ini teman-teman, 185/55 ring 16. Ini udah cukup lumayan
cocok untuk ukuran dia. Dan satu lagi di bagian kirinya, lekukannya ini yang saya paling suka nih, bentuk aerodinamis dia punya depan bangkunya. Lalu juga sedikit, nah ini pintunya juga sangat-sangat pas, cocok, dia menyesuaikan dengan model-model zaman sekarang teman-teman. Kita lihat bagian dari sisi lainnya. Untuk bagasi, untuk saat ini memang untuk Atto 1 dia masih manual, belum elektrik ini, tapi memang udah bisa untuk teman-teman buka dengan mudah. Nah, terlihat ini bagasinya cukup lumayan besar untuk ukurannya. Ini kurang lebih di 150-an liter kurang lebih teman, dan cukup lumayan dalam. Nah, ini teman-teman dapat apa namanya kompresor angin ya, cairan segala macam. Nah, ini portable charger dapat, dan ini memang cukup lumayan. Dan satu lagi teman-teman, nah ini kuncinya dia tetap sama dengan BYD lainnya, kuncinya sangat-sangat sederhana dan ada kartunya untuk teman-teman bisa membuka mobilnya. Nah, ini untuk buka bangkunya memang untuk saat ini untuk kanan kirinya harus dua-duanya dibuka teman-teman, harus dua-duanya dibuka. Nah, ini ada untuk pengait dia car seatnya. Ini adalah bentuk dari bagasi Atto 1, lumayan besar, untuk lumayan dalam, jadi untuk barang-barang segala macam cukup lumayan lega teman-teman. Kita lihat dari sisi interior dari Atto 1. Nah, ini teman-teman, saya untuk bagian belakang. Nah, untuk baris kedua ini memang materialnya cukup lumayan, plastiknya juga nggak terlalu keras banget, tapi cukup lumayan bagus. Dan ini yang saya paling suka, BYD dengan harga 200 jutaan, soft touch-nya dapet. Ini soft touch-nya dapet. Nih bagian pegangannya segala macem, bukan pintunya juga luar biasa, dipikirkan banget. Dan memang nah ini dia untuk keluasan kabin, dia punya baris kedua cukup lumayan bagus juga, lega banget. Nah ini bentuk dalamannya bisa ada 3 headrest, jadi kemungkinan dia bisa 3 penumpang, tapi memang untuk kembali lagi ukuran dari penumpang tersebut perlu diperhatikan juga. Nah, cukup lumayan bagus. Dan ini teman-teman bisa lihat, saya coba duduk di baris kedua, lihat bener-bener lega. Nah, dia sama kayak mobil BYD yang lainnya, dia kayak mau sport gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada lacinya. Itu yang terlihat bahwa ini baris kedua dengan ukuran yang standar ini adalah mobil yang sangat-sangat lega bagi saya juga. Lihat sisinya lega banget. Lihat ada kompartemen buat naruh-naruh barang. Ya, bagian depannya. Nah, dari bagian depannya teman-teman. Nanti kita lihat. Sangat-sangat mewah teman-teman. Nah, ini dia. Kita lihat dari sisi sampingnya juga. Soft touch-nya juga ini enak banget. Sumpah, ini BYD memikirkan hal kecil itu segala macam. Nah, lihat teman-teman, ini untuk saya di bagian baris kedua. Ini adalah posisi saya yang nyaman. Nah, ini memang sedikit. Nah, ini dia pilarnya. Ya kurang lebih segini. Ukurannya berapa ya? Ini berapa senti ya? Tinggi saya kurang lebih di 170. Ini masih ada space-nya, mungkin 3 sampai 5 cm kali ya, atau berapa gitu ya. Tapi memang untuk kelegaannya cukup lumayan enak teman-teman. Ini lega banget dan ada 3 headrest, jadi memang cukup lumayan ngebantu ya. Memang kembali lagi postur tubuhnya penumpang di Atto 1 itu
perlu diperhatikan teman-teman. Jadi memang harus pas, jangan terlalu besar. Lebih kecil lebih bagus, mungkin bisa 4 kali teman-teman, tapi kayaknya enggak sih. Sekecil badan, sekecil-kecilnya badan mungkin 3 lah paling maksimal. Tapi overall duduk di belakang enak, ada pegangannya dan lega, jujur enak sumpah, enak banget, enak. Teman-teman harus coba nih Atto 1, dan harga segitu sih udah cukup lumayan bagus teman-teman. Kita lihat baris pengemudi dan penumpang depan teman-teman. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman. Baris pertama dari Atto 1. Lihat ini sama kayak di belakang, panel-panelnya, soft touch-nya cukup lumayan bagus. Ya, bukaan spion segala macam, pengaturan kanan kiri. Memang ini belum ada retract-nya, tapi dengan harga 200 jutaan jangan berharap lebih teman-teman. Tapi memang kalau ini sudah cukup lumayan inilah ya. Ini bukan ininya. Coba kita lihat apakah dia ada anti pins-nya. Oke, dengan BYD Atto 1 udah ada anti pins, cukup lumayan membantu teman-teman. Itu baris pertama. Coba kita lihat baris keduanya. Kita coba. Nah, ini apakah baris keduanya Atto 1 dengan 200 jutaan ada anti pins? Oh, sorry. Oh, sorry teman-teman, ternyata dia belum auto. Kayaknya autonya dia cuma di bagian depan aja. Jadi untuk anti pinsnya dia cuma bagian sini doang depan. Jadi ini bagian ini dengan harga 200 jutaan dibanding brand Jepang ini udah bagus banget. Nah, lalu ini adalah model premium dari Atto 1. Dia udah elektrik. Ini 200 jutaan udah ada elektrik. Gila sih menurut saya sih, sumpah. Apalagi dengan kelegaan yang ada, ini bisa kalian dapetin dengan 200 jutaan. Cepat, buru-buru ambil Atto 1, udah pajaknya murah segala macem. Terus ya bentuk headrestnya memang sport ala sport, mobil sport, ya ada lubangan segini segala macam. Nah, lalu kita lihat apa aja yang ada di dalam mobil ini. Ini biasa TPMS 200 jutaan. Udah ada TPMS, suhunya ada. Tampilannya keren teman-teman. Gila, 200 jutaan ada TPMS. Suhunya bisa tahu. Nih range-nya. Dengan 93 aja. Nih, 352. Lalu di sini sisi sini dia. Oke, sebentar. Oke, ini adalah, saya nggak tahu nih. Oke, ini panel lampunya, lihat udah touch. Ini BD gimana ya ngasihnya ya, gila sumpah teman-teman. Lampu kayak gini udah tinggal pencet gini doang. Terus lalu nah nih udah ada. Tuh lihat teman-teman, lihat, lu mau ngaca ya kan di pengemudi, tuh di penumpang ada nggak ya? Oke, ada. Gila, lu mau ngaca nih, lu mau ngaca ini nih, ada lampunya guys. Sumpah, mikirin loh, 200 jutaan di brand Jepang sih kagak ada. Sumpah BYD emang, sumpah keren. Tuh, hal sekecil ini, ayo Jepang belajar yuk. Belajar dari BYD, dari Cina guys. Nah, ini dia di setir ada, saya nggak tahu nih ini. Oke, oh ini ternyata di sini pengaturan audionya. Oke, ada Bluetooth segala macam. Nah, ini pengaturannya di sini. Nah, ini ada oke, ada mikrofonnya juga teman-teman. Ada tombol telepon. Nah, ini untuk volume. Oke, ini adalah
realnya, puter-puterannya. Oke, ini kumulatif AEC ini 50 km. Nah ini teman-teman, nah ini pengaturannya. Ini ternyata ada di medianya. Oke, jadi di sini pengaturannya buat plus volumenya. Nah ini dia. Oke, ini ternyata cruise control ya, cruise control tuh. Nih teman, sorry goyang. Nah tuh yang ada tanda panah nih cruise controlnya. Gila, sumpah teman-teman, luar biasa loh. 2 jutaan ada cruise control. Terus ini oke, ini ada ya ini average-nya bisa dari sini, TPM segala macam. Lalu di sini ada audio segala macam. Nah, ini oke, ini suhunya, suhu naik turuninnya, ini on off nya, ini pengaturan AC nya, ini auto hold nya. Oke, ini dia. Oke, sebentar nih. Oke, ini ada tampilan depannya. Saya nggak tahu ini apakah fungsinya mungkin. Oke, ini ada modenya. 2 jutaan ada modenya. Kita lihat ada normal, ada sport, eco. Oke, ada 3 overall. Oke, no problem. Cukup lumayan bagus teman-teman. Nah ini terlihat simple, sederhana. Lihat ada. Oke, sebentar kita coba sisi di sini. Ini ada vehicle image. Ini adalah pandangan kamera belakang. Ada untuk parkir sensornya. Lalu dia BYD assistant. Lu tinggal ngomong, tinggal bahasa Inggris lo atau apa bisa ngomong. Luar biasa loh. Ini smart charging. Nah ini untuk schedule-nya smart charging. Biasanya sih untuk power off-nya berapa chargingnya dia bisa diatur. Lalu juga buat telepon biasa, nih temanya juga biasa. Tuh banyak pilihannya teman-teman. Lalu media center, ya musik, Bluetooth, ya SD card, sekarang USB ada, enak. Ada Spotify, Android Auto, utility toolsnya banyak tuh, disable auto start. Oke, cukup lumayan membantu. Dan settingannya, lihatnya ada head. Oke, courtesy light-nya mungkin ini setelah keluar headlight-nya berapa detik mati atau gimana. Eksteriornya di luar, headlight height-nya seberapa tinggi. Oke ya, lalu ini ukuran lampunya, locks-nya juga nih, long press key FOB-nya. Oke, ini auto display-nya, loudness-nya oke. Untuk pengaturan dia punya suara. Nah, energinya regeneratifnya ada standar, ada high, ini gede. Ini chargingnya, ada smart charging, AC charging. Oke. Nah ini pengaturan consumption-nya, ini tergantung cara bawa kita. Jadi tergantung cara bawa kendaraan mobilnya. Lalu ini ada comfort driving-nya, ada power on atau power off. Oke, lalu ini driving control-nya cukup lumayan, ada ESC. Gila, 200 jutaan lu ada ESC, gila sih. Comfort parking segala macam, trailer mode. Oke, gila, auto hold. Ini sport, brake assist-nya ada sport, ada comfort. Oke, servisnya pakai maintenance interval, mileage-nya standar. ADAS-nya parking sensor ya, memang ADAS-nya nggak terlalu lengkap ya, tapi overall
bisa ngebantu buat teman-teman juga. Oke, parking sensornya park assist, jadi untuk mundur ya, parking sensornya nih kan mundur ya, park assistnya mundur. Lalu sistemnya Bluetooth, Willen juga wireless, ada hotspot juga. Waduh, luar biasa. Ini gue nggak tahu nih BYD apa yang dipikirkan ya, luar biasa nih teman-teman BYD. Lalu oke, mungkin ya pakai itulah teman-teman ya, apa namanya, settingnya segala macam. Jadi overall teman-teman, untuk kesemuanya ini Apple CarPlay, YouTube, oke. Connect WiFi, harus ada WiFi. Jadi kita kayak semacam dari handphone atau apa bisa nonton YouTube. Available only when WiFi is connected. Gila, bisa nonton YouTube. Keren loh mobil BYD 200 jutaan. Gila BYD. Bisa karaoke. Ini beneran bisa karaoke teman-teman. Gua nggak bisa pikir. Tuh gila, Sporty Investing Day. Gila teman-teman, luar biasa nih, ada YouTube. Sumpah. Yang penting lu bisa WiFi ini nih mobil. Kan tadi yang dibilang ya, WiFi-nya Willen oke tadi connected. Nah, ini dia. Tuh lihat. WiFi-nya. Gila. Sumpah teman-teman, keren banget sumpah tuh. Bisa YouTubean. Ini TPMS-nya. Oke. Itu aja teman-teman, gila luar biasa. Oke teman-teman, gimana tadi sedikit review dari saya Adi Aksiritongo Official mengenai ini mobil BYD Atto 1. Dan terpenting adalah memang BYD memberikan mobil yang benar-benar bisa dipakainya nyaman. Gua juga duduknya nih benar-benar ergonomis banget, enak, nyaman. Dia kayak apa namanya, kayak meluk kita gitu ya. Mobilnya juga enak banget, lalu juga dia nyaman. Nanti kita coba nanti ke depannya bisa, kayaknya nih habis ini test drive ini sih harus teman-teman. Dan terpenting adalah dengan harga 200 jutaan teman-teman, untuk yang premium ini udah elektrik, bangkunya bisa YouTube, di audionya gila, ada TPMS segala macamnya lengkap. Dengan modelnya cukup lumayan bagus. Dan satu lagi yang saya pengen kasih tahu sedikit, ada wireless charging. Gila, wireless chargingnya ada 200 jutaan. Ada USB-C sama USB-A. Gila ya. Sumpah tuh ada konsol tambahannya. Ya. Sumpah teman-teman. Nih, bawah ini ada. Nih, sumpah keren. Gila. Paling ini teman-teman ada wireless charging. Gila ya, sumpah ya. Oke teman-teman, gimana tadi first impresinya mengenai BYD Atto 1? Bisa YouTubean. Gue baru kali ini 200 jutaan bisa YouTube di mobil. Gila loh. Yang penting kita nyambung ke wifi kita teman-teman. Gila, Atto 1 depannya kayak Lamborghini. Gue terkesan banget. Bisa YouTubean. Ntar gue tanya beneran nih sama yang punya dealer. Ya, sumpah ini bisa YouTubean. Koneksi wifi, lo orang bisa nonton. Tapi gue coba nanti, kayaknya mudah-mudahan nih bisa coba test drive nih teman-teman ya. Jadi gue pengen tahu bener-bener bisa YouTube apa kagak nih mobil ya. Paling itu aja teman-teman. Terima kasih sudah main di channel Adi Aksiritongo Official. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksiritongo Official biar bikin video semangat dan memberikan update mengenai otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, hari ini gue mau kenalin buat teman-teman di vlog gue di YouTube. Nih gue kesempatan buat disupirin sama temen gue yang sebenarnya dia supervisor di sini nih. Ini gue kenal, namanya Pak Weli nih. Nih, ingetin muka dia ya. Ini yang ngasih kesempatan gue buat syuting
nih di hari ini di showroom. Nah, gua tahu ini mobil duduk aja enak. Nah, gue pengen nanti kasih lihat teman-teman buat YouTube nih. Ya, nih, bentar. Nih, teman gue lagi setting, dia punya wifi-nya yang mungkin di video gue, dan dia bilang juga bisa YouTube. Gue juga heran nih. Gila, keren. Nah, ini ada passwordnya. Ini rahasia nih. Nah, udah connect. Coba lihat. Tuh, gila kan? Sumpah. Tuh. Gila teman-teman. Coba searching YouTube. Apa kayak lagu apa kayak, jangan video yang aneh-aneh. Ya teman-teman ya, jangan ntar gua di-banned lagi ntar. Coba. Coba lihat. Tuh. 200 juta. Tuh. Suaranya enak, sumpah. Coba gedein lagi, Wel. Tuh, suaranya mana nih? Tuh. Yuk, bisa YouTubean. Ayo, Wel, berangkat, Wel. Tuh, bisa YouTubean ya guys ya. Oh, tapi berarti dia cuma bisa. Oke, berarti mobil ini YouTubean nggak bisa buat jalan ya berarti? Nggak bisa. Oke, ternyata ya memang mungkin itu buat apa ya, lebih ke safety. Nah, ini mati teman-teman. Nah, oke, kita coba jalan nih teman-teman. Tapi overall sih untuk macet apa nanti nyambung lagi nih kayak teman-teman. Tapi memang untuk jalan kayak mungkin lebih safety, tapi oke lah. Lu lagi nepi di mana, ngecas apa gimana bisa YouTubean sih, keren bro. Gila lu. Sumpah tuh, lihat tuh. Power on off-nya segala macem tuh. Persnelingnya di sini nih. Tuh, AC-nya di sini tuh. Lihat. Nah, itu BYD Seal Lion 7. Jadi nih teman-teman, nih bentukan ini juga cakep sih menurut gue, juga enak, nyaman tuh. Kaca filmnya udah pakai Lumar. Oh, gila, sumpah tuh. Nah, ini gue mau kasih teman-teman buat nih impresi test drive-nya Atto 1. Nah, memang gue saat ini jadi penumpang aja teman-teman, karena gue ya lebih pengen tahu feelingnya aja. Nah, ini bisa tilt and telescopic tuh. Tuh, gila kan? Lu 200 jutaan teman-teman. Kapan lagi mobil 200 jutaan? Ya kan, ada YouTube segala macam nih. Tuh, bisa tilt and telescopic. Tuh, bentuknya juga unik gitu loh. Keren tuh. Bisa karaoke. Tapi pada sejalan ya, Wel? Pada sejalan atau gimana? Dia harus ada mic-nya sih, mic-nya khusus. Oh, mic-nya khusus tuh. Kata yang punya showroom katanya khusus, tapi bener nih. Ini sumpah. Tuh. Bisa coy. Gila, gue mikir BYD apaan nih ngasihnya. Ya kan? Tuh, gila tuh. Sing now. Gila. Oh, tuh tanyanya kagak boleh pada saat nyetir teman-teman. Nih wireless chargingnya nih, ya kan? Tuh, yang tadi gue bilang tuh, wireless charging tuh. Tuh, ada nih teman-teman. Gila, 200 jutaan lu dapat wireless charging. Tuh, ada wifi juga, dia bisa terima wifi. Tuh. Nih gue lihat, kasih ke belakang nih. Nah, ini belakangnya nih. Nah, saat ini gue lagi jalan. Nah, memang untuk duduknya yang tadi gue bilang, ini selain nyaman, bangkunya dia juga kayak apa ya, semi bucket seat ya. Jadi dia benar-benar nekuk di bagian tubuh kita teman-teman ya. Tapi overall yang gue bilang, ini adalah mobil 200 jutaan paling enak. Nah, gimana Bro Well, untuk Atto 1, apa yang lo bisa saranin buat penonton gue nih di YouTube gue? Kenapa mereka harus milih Atto 1 nih? Yang pertama, mobilnya
buat dalam kota oke lah overall. Kalau buat karena mobilnya kecil, Oke. compact, dan juga kalau mobil sih kan maintenance-nya murah. Oke. Nah, pajaknya apalagi? Pajaknya berapa nih, Wel? 400 ribuan Tuh, aja. 400.000 teman-teman. Nanti tahun kedua cuma 126 ribu. Tuh, pajak udah cuma cepet tuh. Kapan lagi ya kan? 200 juta, pajak ratusan ribu, 400 paling awal tahun pertama, tahun kedua 100 ribuan ya. Iya. Nah, Servis tahun sekali. tuh servis tahun sekali, kagak ada ganti oli segala macem, Ada. ya kan? Terus tadi yang gue bilang, apalagi ini, well, yang mungkin customer dengan harga segini nggak usah deh milih lain, gimana well? Menurut lo udah paling cocok nggak nih untuk Atto 1 nih? Kalau buat sekarang sih cocok banget sih. Nah tuh teman-teman, Cocok banget. Cocok. Karena apa? Dari Atto One ini aja dia udah pakai teknologi black baterai juga. Jadi Oke. nggak dibedakan sama yang lain-lainnya. Oh, Model oke. BYD. oke. Udah gitu dengan harga segini dia udah ada. Hai BYD. Please say it. Tuh, Udah ada. udah kayak di mobil apa? Mobil si Lion. Si Lion tuh, udah bisa ngomong. Iya. Sorry, I didn't understand. Tuh, dia kagak ngerti bahasa kita. Bisanya bahasa Inggris. Nah, itu dia. Nah, bagi kalian yang bahasa Inggrisnya ini keren. Sumpah. Tapi menurut gua sih ya gua bukannya karena setuju sama teman gua, tapi untuk saat ini BYD adalah mobil yang benar-benar saat ini pas dengan momennya. Mobilnya juga bagus-bagus, terus enak dikendarain. Gua aja duduk aja nih sebagai penumpang nyaman. Lu apalagi, nah suspensinya tadi tuh agak goyang-goyang nih, agak goyang-goyang termasuk enak. Nah ini ya, teman gue ini Welly ini dia dulu teman sekolah dulu, teman sekolah teman-teman. Jadi dia sama lah, dia udah lama dikecimpung di otomotif, dan dia kalau teman-teman mau nanya BYD apa gimana, datang ke BYD BSD, tanya namanya mau ketemu Welly, ya nggak, Ya, bro? betul. Tuh, Dari security juga udah tahu. tuh, ya. pokoknya teman-teman gak usah ke BYD mana aja, ke teman gue. Ini bukannya gue kasih apa ya, kasih biar gue dapat komisi kagak, tapi kalau ke temen gue udah pasti dah. Pokoknya dijamin pelayanannya udah bagus, dah beneran sumpah. Tapi ini bukan endorse ya, gue kagak dapat apa-apa ya Wel ya. Ya. Tapi benar teman-teman, BYD saat ini jujur gue kesengsem juga nih dengan BYD, jujur gue bilang. Tapi memang gue masih mikir apakah buat gue apa buat istri gue. Itu mah memang untuk saat ini. Tapi overall nih oke teman-teman, lega. Nah di pegangannya juga nih ini enak, nggak terlalu pegangan di pintu juga enak. Terus juga lega dia punya di sini nih kepala kita enak. Terus mungkin kalau dulu zaman di mobilnya kan pocong nih teman-teman ya, tapi ini bentuknya dia udah enak. Nah teman-teman, satu lagi yang gue pengen kasih tahu buat kalian untuk yang mungkin masih bingung mau milih mobil listrik apa ataupun apa. Dan ini 235 ya Wel ya? 235. 235 untuk saat ini harga promo atau gimana Wel? Itu harga launching. Oke, untuk harga launching berarti ada kesempatan buat teman-teman buat dapetin harga 235 untuk saat ini. Karena mobil 235 ini tipe premium dapat airbag 6. Dynamic 4 ya Wel? Iya. Oke, tuh Dynamic 4. Lu udah beli di brand Jepang, harga kayak Ayla aja, airbag masih 2. Ya kan? Kagak bisa YouTubean. Ini gue bukan gue jujur aja, BYD ini gue bingung. Gue mau kasih bagus, ntar gue dikira endorse. Tapi enggak teman-teman, tapi emang sumpah ini benar-benar mobil nyaman. Kedap suaranya juga dapat. Jujur gue bilang, kedap suaranya dapat. Ya memang di sisi lain memang ada nggak ada kamera 360, tapi overall bro, lo dapat fiturnya bisa parkir sendiri ya Wel, belakang mundur ya Wel. Apa itu? Parking assist bisa ya nggak Wel? Cuma sensor parking
sensor parkir sama kamera mundur. sama kamera mundur. Nah, tapi ya overall gue bilang oke lah, lu 235 udah paling tertinggi premium. Lu kalau minta lebih kebangetan beneran, karena ini mobil udah enak banget sumpah. Kedap suaranya bagi gue sih udah enak. Tipikal suara dari ban nggak terlalu kedengeran. Tapi untuk saat ini mobil 235 atau 1 udah paling overable, udah paling enak sumpah. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu untuk beli BYD. Wah ini sekarang, tapi pokoknya intinya kalian yang mau beli BYD buruan ke BSD ketemu temen gua, atau kalau perlu gua dampingin deh ya teman-teman nih. Paling itu aja teman-teman yang bisa gua sampaikan di test drive kali ini. Terima kasih buat teman-teman, dan tetap stay tune di channel Adi Aksari Tonga Official, dan biar bikin videonya semangat dan memberikan update mengenai informasi otomotif di Indonesia teman-teman. Sampai ketemu di review selanjutnya.